bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga sehat selalu. Tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tentang sel. Saat SMP, kalian sudah pernah belajar tentang sel. Sel ini adalah unit struktural terkecil, unit fungsional terkecil dari suatu makhluk hidup. Makhluk hidup tersusun atas sel. Ada makhluk hidup yang tersusun dari satu sel, ada makhluk hidup yang tersusun dari banyak sel. Makhluk hidup yang tersusun atas satu sel ini adalah disebut uniseluler. Sedangkan makhluk hidup yang tersusun dari banyak sel itu disebut dengan multiseluler. Yang akan kalian pelajari hari ini, kita akan belajar tentang struktur sel, apa perbedaan sel prokariotik dengan sel eukariotik, apa perbedaan sel pada hewan dan sel pada tumbuhan, serta kita akan belajar tentang organel dan fungsi-fungsi dari organel, serta kita akan belajar tentang proses biologis yang terjadi di dalam sel. Simak penjelasan ibu ya, tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi organel sel. Sel itu pada semua makhluk hidup itu terdiri atas sel-sel. Apa itu sel? Yaitu ruang-ruang kecil bermembran berisi cairan kimia pekat yang disebut dengan sitoplasma. Terdapat dua jenis sel, yaitu sel prokariotik dan sel eukariot. Sel prokariot ini adalah sel yang tidak memiliki membran inti. Sedangkan sel eukariot itu adalah sel yang memiliki membran inti. Bagaimana sih perbedaan sel prokariot dengan eukariotik? Dari ukuran sel prokariot itu lebih kecil, yaitu ukurannya 0,2 sampai 5 mikrometer. Sedangkan eukariot berukuran 2 sampai 100 mikrometer. Dari struktur genetik, pada sel prokariot tidak memiliki membran inti, tidak memiliki nukleolus dan DNA sirkuler. Sedangkan pada sel eukariot memiliki membran inti, memiliki nukleolus dan DNA-nya berbentuk linier. Bagaimana struktur sitoplasma? Di dalam sitoplasma pada sel prokariot tidak memiliki retikulum endoplasma, tidak memiliki mitokondria, tidak memiliki lisosom, tidak memiliki sitoskeleton. Ribosom dengan ukuran 70S. Memiliki dinding sel yang mengandung peptidoglikan. Sedangkan struktur sitoplasma dari eukariot, dia memiliki retikulum endoplasma, mitokondria, lisosom, dan ukuran dari ribosom yaitu 80S, memiliki sitoskeleton dan tidak memiliki dinding sel yang mengandung peptidoglikan. Pada sel tumbuhan, dinding selnya tersusun dari selulosa, hemiselulosa, pektin, dan lignin. Nah, ini adalah contoh dari sel bakteri sebagai contoh dari sel prokariot. Jadi, sel prokariot ini merupakan sel yang tidak memiliki membran inti. Kita lihat di sitoplasmanya itu tidak ada bagian yang mengandung organel. Yang terdapat hanya ribosom, ini DNA-nya berbentuk sirkuler. Kemudian pada dinding selnya dia tersusun atas peptidoglikan. Ada yang memiliki flagel, ini pada bakteri. Kita lanjutkan pada sel eukariot. Pada sel eukariot, contohnya adalah pada sel hewan. Pada sel hewan, memiliki bagian-bagian di mana pada sel hewan ini dia tidak memiliki dinding sel, jadi memiliki membran, plasma membran. Kemudian
Di dalam sitoplasmanya terdapat beberapa organel. Jadi berbeda dengan sel prokariot, pada sel prokariot tidak memiliki organel, tidak memiliki membran inti dan nukleolus. Sedangkan pada sel eukariot memiliki membran inti atau nukleus, di mana membran intinya itu bermembran rangkap. Jadi ini adalah pada inti. Ya, pada inti ini membrannya bermembran rangkap dan berpori. Kemudian memiliki beberapa organel, mitokondria, badan Golgi, lisosom, retikulum endoplasma, dan sebagainya. Sedangkan pada sel tumbuhan, bedanya di sini bisa kita lihat dari gambar, ada beberapa organel yang dimiliki pada sel hewan tetapi tidak dimiliki oleh sel tumbuhan. Ada organel yang berwarna hijau. Ini adalah kloroplas. Ya. Kloroplas ini adalah organel yang di dalamnya terdapat klorofil yang berperan sehingga tumbuhan bisa berfotosintesis. Kemudian ada organel lagi yang ukurannya besar, ini vakuola. Sedangkan pada sel hewan, vakuola yang dimiliki itu hanya pada sel protozoa, yaitu vakuola yang untuk pencernaan dan vakuola kontraktil. Sedangkan pada sel tumbuhan, vakuolanya berukuran besar karena berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, kemudian organel lain yang tidak terdapat di keduanya adalah dinding sel. Pada sel tumbuhan itu tidak hanya membran plasma saja, tetapi sel tumbuhan itu dilindungi oleh dinding sel. Ya, cell wall atau dinding sel. Dinding sel ini menyebabkan sel tumbuhan itu ukurannya lebih kaku, sehingga sel tumbuhan relatif tetap dari segi ukuran dan bentuk sel. Nah, kita lihat tabel perbedaan antara sel tumbuhan dengan sel hewan. Sel tumbuhan di sini ukurannya lebih besar dibandingkan dengan sel hewan. Kemudian bentuk dari sel tumbuhan tetap karena sel tumbuhan ini mengandung atau dilindungi oleh dinding sel sehingga relatif tetap, sedangkan sel hewan itu tidak tetap. Pada sel tumbuhan dia memiliki dinding sel, memiliki plastida, sedangkan pada sel hewan tidak memiliki dinding sel dan plastida. Pada lisosom, sel tumbuhan tidak memiliki. Ya. Sedangkan sel hewan memiliki lisosom. Sentriol, sel tumbuhan tidak ada, sedangkan sel hewan ada. Kemudian badan Golgi, kalau pada sel tumbuhan disebut diktiosom, jadi sama-sama memiliki, sel hewan juga memiliki. Kemudian vakuola, tadi yang vakuola itu pada sel muda, itu kecil dan banyak, sel dewasa itu tunggal dan berukuran besar. Ini khusus untuk organisme protozoa. Sedangkan pada sel tumbuhan, vakuolanya itu pada sel hewan tidak memiliki, walaupun pada sel hewan tidak memiliki vakuola, walaupun terkadang beberapa sel hewan uniseluler memiliki vakuola yang berukuran kecil, baik yang muda maupun dewasa. Kemudian flagella pada sel tumbuhan itu tidak ada, sedangkan sel hewan ada tetapi tidak semua, hanya beberapa spesies tertentu seperti pada protozoa yaitu flagellata maupun ciliata. Klorofil pada sel tumbuhan itu ada, sedangkan sel hewan tidak ada. Ini perbedaan dari sel tumbuhan dengan sel hewan. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana komponen kimia di dalam sitoplasma sel.
70% atau sebagian besar penyusun sitoplasma itu adalah air. Dan selebihnya berupa ion-ion anorganik yaitu ion Na, ion kalium, ion magnesium, ion fosfat, ion klor, ion bikarbonat, dan 1% dari massa yaitu 1% dari massa sel. Selain itu ada biomolekul berupa karbohidrat, protein, lipid, dan asam nukleat. Selanjutnya bagaimana struktur membran plasma? Membran plasma ini adalah sangat penting bagi kehidupan sel yang bersifat dinamik dan fluid. Fungsi membran sel yang pertama adalah memisahkan bagian sel dari lingkungan ekstraseluler. Yang kedua, membatasi kompartemen internal dari sel-sel eukariotik yang meliputi inti sel dan organel-organel sitoplasmik. Yang ketiga, membran sel ini berfungsi sebagai bilayer atau pemberi struktur dasar dari membran dan berperan sebagai barrier yang relatif impermeabel terhadap sebagian besar molekul air. Kemudian sebagai reseptor karena pada membran plasma itu terdapat glikoprotein yang bisa dikenal oleh protein atau reseptor-reseptor tertentu. Macam organel sel. Organel sel yang pertama yaitu nukleus. Nah, kita lihat dari struktur nukleus. Di sini ada nukleus. Nah, nukleus ini berfungsi mengendalikan seluruh kegiatan sel dan berperan dalam pewarisan sifat. Kenapa nukleus ini berperan dalam pewarisan sifat? Karena di dalam nukleus terdapat kromatin. Ya, terdapat kromatin yang berfungsi untuk membawa sifat atau membawa faktor-faktor menurun yang akan diwariskan kepada keturunannya. Membran dari inti ini adalah rangkap dengan memiliki pori-pori inti. Kemudian organel yang kedua yaitu ribosom. Ribosom ini merupakan organel yang berfungsi untuk sintesis protein. Nah, ribosom ada yang terikat bebas di retikulum endoplasma. Kita lihat ini adalah organel retikulum endoplasma. Nah, pada RE ini ada bagian RE yang kasar dan ada yang RE yang halus. Bedanya RE kasar dengan halus adalah pada RE kasar itu ditempeli ribosom. Jadi melekat ribosom pada di bagian membrannya. Sedangkan pada RE halus itu tidak dilekati oleh ribosom. Fungsi ribosom ini adalah berfungsi untuk sintesis protein. Ada juga ribosom yang terikat bebas atau yang terletak bebas di dalam sitoplasma. Selanjutnya, organel yang ketiga adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini berfungsi sebagai transportasi protein, tempat sintesis lemak, dan penetralan racun. Nah, membran inti ya, biasanya dia akan sangat berhubungan erat dengan retikulum endoplasma, di mana bentuknya yang aglanuler, yang bentuknya itu seperti lembaran-lembaran yang berlipat. Nah, di situ terjadi transportasi protein, di mana protein yang disintesis oleh ribosom selanjutnya akan melewati bagian-bagian yaitu di RE kasar, RE halus, selanjutnya akan masuk ke badan Golgi. Ini adalah badan Golgi. Badan Golgi ini adalah organel yang bentuknya polimorfik. Jadi ada yang bentuk pipih panjang, ada yang bentuk bulat. Jadi berbentuk macam-macam, di mana badan Golgi ini berfungsi untuk organ sekretori dan berfungsi membentuk lisosom. Baik, selanjutnya kita lanjutkan dengan organel yang kelima. Organel yang kelima ini adalah organel lisosom. Nah, lisosom ini kita tahu dibentuk di badan Golgi. Jadi dia berbentuk bulat yang membran selnya itu dihasilkan dari membran atau dibentuk dari
proses eksositosis dari badan Golgi. Fungsi dari lisosom itu berfungsi dalam pencernaan intraseluler karena pada lisosom ini mengandung enzim katalase. Lisosom ini hanya terdapat pada sel hewan. Jadi pada sel tumbuhan tidak ada lisosom. Selanjutnya, mitokondria. Mitokondria ini merupakan organel yang pada sel hewan maupun sel tumbuhan itu sama-sama terdapat. Nah, ini adalah mitokondria. Kita lihat dari struktur mitokondria, dia bermembran rangkap. Di dalam itu ada kloroplasnya, ada DNA-nya yang berbentuk sirkuler. Kemudian membran dalam itu membentuk krista sehingga menyebabkan perluasan membran sel sehingga dihasilkan energi yang lebih efisien. Kemudian organel yang ketujuh adalah badan mikro. Badan mikro ini tersusun dari peroksisom dan glioksisom, di mana organel ini mengandung enzim katalase. Peroksisom ini terdapat di sel hewan, ini peroksisom. Ya, terdapat di sel hewan dan sel tumbuhan, sedangkan glioksisom itu hanya terdapat di dalam sel tumbuhan. Kemudian mikrotubulus dan mikrofilamen ini berperan dalam pergerakan kromosom pada saat sel membelah, kemudian menyusun flagel dan silia dan sebagai kerangka sel, sedangkan mikrofilamen berperan dalam kontraksi otot. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana peran membran sel dalam mengatur lalu lintas atau keluar masuknya zat. Transportasi zat. Ada transport pasif, ada transport aktif. Bedanya kalau transport pasif itu perpindahan molekul atau ion tanpa menggunakan energi, sedangkan transport aktif perpindahan molekul atau ion dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi dengan menggunakan energi. Nah, macam dari transport pasif itu ada difusi, ada osmosis. Difusi ini adalah perpindahan molekul zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Sedangkan osmosis perpindahan zat pelarut seperti air dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Ini adalah contoh difusi. Tinta yang dimasukkan ke dalam air, dia akan menyebar, akan berdifusi ke seluruh permukaan air. Kemudian contoh dari osmosis adalah di sini. Pada osmosis ini syaratnya adalah dia melewati membran semi-permeable. Kemudian yang berpindah itu adalah molekul pelarutnya. Jadi kalau misalnya ini ada dua larutan yang dipisahkan dengan membran semi-permeable, nah larutan 1 dengan 2 awalnya sama. Namun karena konsentrasi larutan tidak sama, di mana konsentrasi yang di sebelah kiri, yang saya beri tanda silang ini lebih pekat dibandingkan dengan yang di kanan, yang saya contreng ini. Nah, karena konsentrasinya tidak sama dan ada membran semi-permeable yang membatasi, maka yang berpindah adalah molekul airnya atau molekul pelarut. Sehingga volume dari bagian cairan yang P2B ini kemudian berkurang karena bagian airnya itu akan bergerak menuju konsentrasi larutan yang lebih pekat. Selanjutnya transport aktif. Nah, transport aktif ini perpindahannya itu melawan gradien konsentrasi dan menggunakan energi. Contohnya adalah pompa Na dan K. Ini adalah contoh dari pompa Na dengan K. Ya. Bagian Na kalau keluar, di mana Na itu lebih banyak di dalam, sedangkan di luar itu lebih sedikit. Jika kalium mau masuk ke dalam, Na mau keluar, maka Na yang di luar lebih banyak, Na di dalam lebih sedikit, sedangkan kalium yang di dalam sel lebih banyak. Jadi kalium di dalam sel lebih banyak, maka
Jika kalium dari dalam sel mau keluar dan natrium dari luar sel mau ke dalam sel, nah karena ini melawan gradien konsentrasi, maka proses pengangkutannya atau proses keluar masuknya natrium dan kalium dari dalam dan keluar sel ini membutuhkan ATP atau energi. Kemudian ini adalah contoh dari eksositosis dengan endositosis. Eksositosis ini merupakan proses pengeluaran zat di mana dia dibungkus oleh vesikel atau membran, kemudian nempel di membran sel, dan setelah itu terjadi lisis bagian tertentu dari membran sel ini dan menyatu bagian sel membran dari vesikel ke membran sel, sehingga bagian isi yang terdapat di dalam vesikel ini keluar ke celah dari atau keluar dari ekstraseluler. Bagaimana dengan endositosis? Kalau endositosis itu adalah proses penelanan atau memfagosit bagian atau molekul zat, sehingga kemudian molekul zat ini dikelilingi oleh membran sehingga dihasilkan fagosum. Begitu tentang proses transport aktif. Jadi selalu menggunakan energi. Baik eksositosis, endositosis maupun pompa natrium dan kalium itu menggunakan energi. Sehingga ketiga ini disebut dengan transport aktif. Demikian kita pelajari tentang sel, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.